warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat puding coklat. Nah, yang pertama untuk bahan-bahannya ada di sini gula pasir. Lalu di sini ada agar-agar bubuk. Lalu di sini ada coklat powder. Lalu di sini ada coklat batang. Lalu di sini ada susu kental manis. Kita akan pakai setengahnya aja. Lalu di sini ada air, karena ibu lagi bikin banyak, jadi ibu pakai yang 1,5 liter gitu. Untuk kalian kalau mau bikinnya sedikit-sedikit aja bisa, jadi bisa dibagi 2 atau dibagi 4 aja. Oke. Peralatan yang kita butuhkan ada sospan atau panci ya. Lalu di sini ada balon whisk, ada measuring cup, di sini ada bowl, dan kita pakai ini scale gitu ya. Nah, untuk caranya gampang banget. Yang pertama adalah kalian harus masukin nih gula, agar-agar bubuk, coklat bubuk, kalian aduk-aduk dulu. Biasanya kalau nggak diaduk-aduk itu nanti dia akan menggumpal-gumpal gitu teman-teman. Kalau nanti pada akhirnya menggumpal, kita akan saring. Lanjut kita masukkan air. Air ini bisa diganti pakai susu ya. Jadi kalau kalian nggak pakai susu kental manis, kalian bisa pakai susu cair sesuai dengan jumlah takarannya. Nah, untuk susu cair, kalau kalian pakai susu cair berarti kalian harus tambahkan gula lagi, karena kalian nggak akan pakai susu kental manisnya. Untuk susu kental manisnya kita akan pakai setengah can, atau untuk gramasinya adalah 185 gram gitu. Oke, kita aduk tuh. Jadi ngaduk-aduknya tuh di sini ya, jadi masih belum di atas api seperti itu. Nah, ini kan nanti ada bergeril-geril nih, nanti setelah matang kita akan saring seperti itu. Untuk coklat biasanya pakai 25 gram, tapi kalau kalian suka coklat yang pekat itu kalian bisa tambahin sendiri gitu. Cuman kalau standar sih kita pakai 25 gram ya. Nah, oke, kita akan bawa. Untuk coklat batangnya akan kita masukkan setelah dia di atas api. Yuk kita lanjut ke kompor. Kita nyalakan apinya, nggak usah gede-gede banget ya, kayak begini ya. Kalian harus aduk-aduk terus. Untuk cara ngaduknya, kalau puding bebas aja ya. Kenapa sih saya pilih puding di praktik kita yang kali ini? Karena puding itu adalah dessert yang paling sering keluar di hotel seperti itu. Jadi selain roti dan cake, puding ini adalah makanan favorit yang disukain oleh anak kecil, orang tua, orang dewasa, remaja. Itu suka semua sama puding. Nah, kita skip aja sampai nanti agak mendidih ya, karena ini agak lama sih. Kita lepas. Nah, nanti kita juga akan bikin flannya ya, insya Allah kita akan bikin flannya. Jadi, dan juga kita akan bikin garisnya yang dari coklat. Aduk-aduk terus sampai mendidih.
jangan ditinggal ya, karena agar-agar ini kalau yang coklat itu agar-agarnya dia akan gampang gosong di bawah gitu, jadi harus diaduk-aduk. Sebenarnya kalau bikin puding itu gampang banget ya, gampang banget teman-teman sekalian. Nah kalau sekiranya udah agak panas, baru deh kita masukin coklatnya. Kita aduk-aduk terus. Kalau coklatnya udah masuk, tetap harus diaduk-aduk ya. Nah di sini ibu pakai coklatnya itu 50 gram. Aduk-aduk terus. Nah, jadi ini udah mulai kental. Kita aduk-aduk terus sampai dia berbuih, bergelembung-gelembung kayak gitu. Kita aduk-aduk terus karena kita harus ngaduk. Kenapa? Karena nanti bawahnya dia tuh gosong kalau nggak diaduk. Puding ini kan dia mengandung gula dan juga mengandung susu. Jadi kalau nggak kita aduk-aduk, dia akan gosong bawahnya gitu, dan itu akan mempengaruhi rasanya. Nah, ini nanti yang tak perlihatkan ini dia udah mulai meletup-letup dan bunyi blubuk-blubuk gitu ya. Nah, tetap diaduk terus. Ini tadi kan udah masuk coklat dark coklatnya ya, jadi tetap diaduk-aduk, dipastikan dark coklatnya itu nggak nempel di bawahnya sospen gitu, karena kalau dark coklatnya nempel di bawahnya sospen, dia akan lebih mudah untuk gosong kayak gitu. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai mumet. Nah, ini diaduk terus sampai dia emang mendidih. Nah, kenapa kok kita nggak bisa biarin? Selain gosong, dia akan mombul apa ya? Dia tuh akan blubuk-blubuk, lalu busanya tuh akan sampai meluap kayak gitu. Nah, kalau udah ada gelembung-gelembung kecil-kecil gini, dia tandanya udah mau matang nih. Mungkin kisaran 5 menitan lah ya. 5 menit lagi kita aduk-aduk, dia udah matang seperti itu. Nah, ini diaduk terus aja untuk menjaga konsistensi dari adonan pudingnya. Dan kalau nggak kalian aduk-aduk, nanti susunya itu bisa pecah gitu, jadi dia akan misah seperti itu. Nah, kita nggak mau puding kita jadinya misah, ada bagian bening dan ada bagian yang bergerindil seperti itu. Nah, ini tadi kan kita meskipun nggak kita saring itu kita bisa lihat kalau coklat bubuknya kalau diaduk terus dia akan dissolve ya, dia akan menyatu dengan adonan yang lainnya seperti itu. Nah, ini diaduk terus, ini udah mulai matang nih, sudah mulai matang, bisa diaduk putar balik. Kalau untuk ngaduk puding nggak masalah ya, jadi mau kanan kiri atas bawah nggak apa-apa, jadi nggak berpengaruh seperti itu. Cuman kita harus kena bawahnya seperti itu. Aduk-aduk terus. Nah, cara ini tuh sama dengan kita bikin fla. Jadi bikin fla itu semuanya sama, semua bahan dimasukkan. Habis itu kalau udah mulai blubuk-blubuk, kita harus ngocoknya dengan cepat gitu, biar dia tidak bergerindil seperti itu. Baru yang terakhir nanti untuk fla itu dikasih ram atau vanili essence pada saat uapnya sudah nggak ada seperti itu. Nah, ini udah mulai matang, kita matiin apinya. Habis itu ini adalah hasil dari puding dan fla yang kita bikin tadi.
Jadi untuk satu resep itu jadi 30 mini cup seperti ini. Nah, oke, selamat praktik teman-teman.